Pendidikan adalah bekal terbaik untuk masa depan, dan di dalamnya matematika bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan alat penting kecakapan dasar yang kita gunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagaimana jika kecakapan dasar ini tidak terbangun dengan kuat? Sempat beredar berita pada tanggal 11 November 2025, sebuah rekaman video yang menjadi sorotan publik. Dalam momen tersebut, seorang siswa kelas 8 SMP tidak mampu menjawab pertanyaan perkalian dasar yang sangat sederhana. Berapa? 1.500 kali 5. Berapa? 8.000. Oke. 1.000 kali 5 berapa? 1.000 kali 5, 7. Oke. Banyak pihak yang merespon dengan menyatakan ini salah guru atau pihak tertentu. Namun, jika kita mengkaji secara akademis, fenomena ini bukan hanya kesalahan individu, namun cermin mengenai tantangan sistematis dari masalah pendidikan matematika di Indonesia. Menurut saya, terdapat 3 penyebab utama dari fenomena ini. Yang pertama, dominasi rote learning atau hafalan tanpa makna. Siswa hanya menghafal angka, bukan logika kelipatannya. Yang kedua, learning gap atau yang menumpuk ketidaktuntasan belajar di SD sehingga dibawa ke SMP. Yang ketiga, pembelajaran yang kurang kontekstual. Matematika seringkali dianggap sebagai ilmu yang abstrak, sehingga banyak yang merasa asing dengan matematika. Padahal, matematika itu sangatlah menyenangkan karena digunakan dalam setiap kehidupan kita. Kenyataan di lapangan ini diperkuat oleh data. Pada Desember 2023, OECD melaporkan hasil PISA tahun 2022. Skor numerasi Indonesia berada di peringkat 69 dari 81 negara dengan nilai 366 poin. Angka ini turun dari periode sebelumnya dan masih jauh dari target nasional. Rendahnya kemampuan numerasi ini berakar pada praktik pembelajaran yang masih berorientasi pada penyelesaian soal rutin, bukan pada kekuatan nalar ataupun pemahaman konsep yang mendalam. Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum merdeka memberikan landasan pembelajaran yang fleksibel, berorientasi pada kompetensi serta memberi ruang bagi guru untuk berinovasi. Namun, dalam praktiknya, fleksibilitas tersebut belum sepenuhnya menghasilkan pembelajaran yang mendalam, khususnya pada mata pelajaran matematika. Oleh karena itu, Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 hadir sebagai penguatan kurikulum nasional melalui pembelajaran mendalam. Pendekatan ini menekankan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, serta menyenangkan, dan juga meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dengan demikian, pembelajaran mendalam bukanlah pergantian kurikulum merdeka, melainkan penguatan implementasinya agar tujuan kurikulum benar-benar tercapai. Pembelajaran mendalam membuat siswa tidak hanya menghitung, mereka juga memahami makna perkalian dan menalar prosesnya. Selain itu, mereka juga mengaitkannya dengan situasi sehari-hari. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan kemampuan numerasi dan membangun pemahaman matematika yang lebih bermakna. Agar kasus serupa tidak terulang kembali, kita butuh solusi yang menyeluruh, bukan hanya perubahan kurikulum di atas kertas. Gagasan yang saya tawarkan adalah yang pertama, matematika kontekstual. Pembelajaran harus keluar dari buku teks. Guru bisa membawa simulasi nyata ke kelas seperti menghitung bunga tabungan atau simulasi belanja di pasar. Tujuannya itu agar siswa sadar bahwa matematika itu merupakan alat bantu dalam kehidupan, bukan suatu musuh atau sebuah musuh yang menakutkan. Yang kedua, ujian berbasis proses. Sistem penilaian tidak boleh hanya melihat hasil akhir, benar atau salah. Tapi kita harus mulai menghargai bagaimana cara siswa untuk berpikir.
jika logikanya itu sudah benar, meski akhirnya itu sedikit meleset, itu tetap dinamakan sebagai sebuah progres yang harus tetap diapresiasi. Yang ketiga, memerdekakan guru. Kita harus berhenti atau mengurangi beban guru yang bertumpukan dengan administrasi. Guru itu perlu diberikan ruang dan waktu lebih untuk berinovasi di kelas, menggali karakteristik siswa, menyesuaikan metode pembelajaran, menjadi mentor, dan bukan hanya sebagai pemberi materi saja. Dan yang keempat, itu menumbuhkan motivasi internal siswa. Nah, dalam hal ini, siswa perlu disadarkan bahwa belajar itu bukan demi nilai atau karena takut pada guru. Namun, kita harus membangun kesadaran bahwa matematika adalah keterampilan dasar untuk mengambil keputusan yang bijak dalam hidup mereka nantinya, karena digunakan dalam setiap bidang kehidupan. Dan yang terakhir, itu adalah peran vital orang tua. Pendidikan itu tidak bisa berhenti hanya di gerbang sekolah. Orang tua harus hadir dan mendampingi anaknya untuk tidak hanya menuntut nilai tinggi, melainkan mendukung proses anaknya di rumah. Kolaborasi antara guru dan orang tua merupakan kunci utama dari keberhasilan deep learning atau pembelajaran mental ini. Langkah-langkah ini, pembelajaran matematika tidak lagi menjadi momok, tapi menjadi suatu alat pijakan dalam memecahkan masalah dan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran mendalam bukan perubahan instan, melainkan proses bertahap yang membutuhkan kolaborasi semua pihak. Dengan kolaborasi antar kebijakan yang tepat, guru yang kompeten, dan dukungan lingkungan sekitar, serta dukungan dari orang tua, kita sedang membangun masa depan di mana anak Indonesia tidak lagi takut pada angka, melainkan menggunakannya untuk menaklukkan tantangan dunia. Saya, Immanuel Rahayu. Mari kita wujudkan matematika yang bermakna bagi generasi bangsa. Terima kasih.